Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumuhi dini wa dunya wa akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim kita lanjutkan kita hidayah halaman 21. Adabut tayammumi. Bismillahirrahmanirrahim. Adabut tayammumi utai iku nerangaken tata kramane tayammum. Fa in ajasta mawalamun apas sira an isti'mal ma'i saking amrin nabiyu li faqatihi korona sepini banyu li faqatihi korona kesepen banyu ba'da tahabi sawisi murih awli uzrin utawa krono uzur min marotin kayane saking loro awli mani'in utawa krono perkara kangkah minal usuli saking tumeka ilahi maring ilahi maring penju min sibain kayane saking hewan satu galak hewan buas habsin utawa ditangkap utawa di penjara aukana utawa ono opo al-ma'u banyu al-hadir kang teko kang hadir iku tahta juadah siro ilahi maring banyu li'absika krono arai ngelak siro li'absi rafiqika utawa krono arai ngelaki konconino kana utawa ono apa banyu iku malakan milike liwairika katwilianiro walam yuka lan uro didol ora di adol tuku apa mak apa banyu ila bi'athar kejaba kelawan akeh min samanil mithli saking regane upama rega mithil au kana ono apa mak apa banyu bika ing sira apa jarahatun tatu luka amaratun utawa ya khabu kang wedi takhabu kang wedi sira
minhu saking marad minhu sang lara ala nafsika ing atase awak dhewe nira. Fasbir mongko sabar sira hatta yadkhula hingga mancing sira waqtal faridati ing dalam waktune fardu. Suma eksit nuli nejo sira sa'idan ing lebu latifan thayyiban. Suma eksit nuli nejo sira sa'idan ing lebu thayyiban kang suci alaihi iku tetap ing atase sa'idan ing atase lebu turabun utai lebu khalisun kang bersih tahirun tur kang suci lainun tur kang lembut. Artinya apabila kita dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan ketakutan untuk menggunakan air, untuk memakai air, artinya kita kondisi apes, kondisi tidak berdaya, kondisi kebingungan untuk menggunakan air karena tiadanya air, karena sulitnya air setelah kita mencari kemana sini sana tidak menemukan air, atau kita punya air akan tapi kita punya halangan untuk mempergunakannya untuk tersuci. Misalkan karena kita dalam keadaan sakit, kita punya air tapi kondisi kita sakit, atau ada perkara yang mencegah, menghalangi dari menemukan air, ada perkara yang menghalangi untuk mencari sampai menemukan air, seperti halnya terhalang oleh adanya hewan buas. Ketika kita sedang berusaha untuk mencari air, tetapi ada sesuatu yang menghambat kita, sesuatu yang menghalangi kita untuk mencari sampai menemukan air. Ada penghambat, ada penghalang, yaitu adanya binatang buas, sehingga kita ketakutan untuk mencari sampai menemukan air, atau kita khawatir akan ditangkap, ada tangkapan, khawatir akan ditangkap apabila kita ditemui atau dijumpai oleh orang yang dalam kondisi situasi yang tidak memungkinkan atau peperangan, kemudian kita khawatir ditangkap oleh musuh kita. Ketika kita menginginkan air, ketika kita mencari air, kita khawatir takut akan ditangkap oleh musuh. Atau kita punya air, ada air, kita punya air, kita memiliki air, akan tetapi kita membutuhkan air tersebut untuk kita minum. Kita punya air, tetapi air itu hanya cukup
untuk kita minum. Selebihnya itu tidak ada, hanya cukup air yang ada dalam diri kita itu cukup hanya untuk minum kita atau untuk minum teman kita. Punya air hanya cukup kita minum atau hanya cukup diminum oleh teman kita atau orang yang ada di samping kita. Atau ada air tapi miliknya orang lain, bukan milik kita sendiri, dan air itu tidak akan dijual kecuali dengan harga di atas harga rata-rata. Air itu boleh dipakai, boleh kita miliki, akan tetapi air milik orang lain bisa kita miliki dengan syarat dibeli dengan harga yang lebih, dengan harga yang mahal dari harga biasa. Atau kita punya air, akan tetapi kita punya luka, kita menggunakan air yang ada, kita mempergunakan air yang kita miliki, akan tetapi kita punya luka atau kita sakit, yang kita takut dengan menggunakan air, dengan kita menggunakan air itu kita takut sakit kita, luka kita akan bertambah sakit kita akan bertambah parah, luka kita akan bertambah luka kalau memang kita menggunakan air. Kita takut akan nasib kita sendiri. Maka apabila hal tersebut terjadi pada diri kita mengalami hal tersebut di atas, maka hendaknya kita bersabar. Kita bersabar sampai datangnya waktu sholat fardu. Kita harus bersabar, kita tunggu sampai masuknya waktu sholat fardu. Ketika kita sudah masuk sholat fardu, maka hendaknya kita mencari, berusaha mendapatkan debu yang suci, debu yang mengandung debu halus, bersih dan lembut, bukan debu yang kasar, bukan debu yang bercampur gamping, bercampur sesuatu yang lain, bukan debu yang kotor, debu yang suci, yang bersih dan yang halus. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah fadri, mongko mula sira alaihi ing atase lebu, ing atase turab, debu yang halus, yang bersih, yang tidak bercampur, dikafaika kelawan efek-efek lurulino doman hali ngumpulakan baina asobi ika ing antarane pira-pira trijino wanwi lan ya sira istibahata fardhi sholati ing amri wenangi nglakoni salat fardu. Maka ketika kita sudah mendapatkan debu yang berdebu, bersih, lembut dan suci, maka langkah pertama adalah kita memukulkan dua tangan kita ke debu tersebut.
jari-jari dua tangan kita secara bersamaan kita pukulkan ke debu yang sudah kita siapkan dengan berniat untuk melakukan sholat fardu, berniat untuk melakukan sholat fardu. Dan wa imsa lan masuhono siro utawa wamsahan musafo siro bihima kelawan yataika bihima kelan alfaika kelawan kepek-kepek lur nino wajaka ing wajahiro kullahu dia sekabari wajah marwatan kelawan ambalan wahidatan kang siji. Langkah yang pertama adalah setelah dua tapak tangan kita sudah pukulkan ke debu yang sudah kita siapkan, maka yang pertama kita basuh adalah wajah kita, semua wajah, keseluruhan wajah kita usap dengan dua tapak tangan yang sudah berdebu tersebut satu kali. Hanya mengusap wajahnya satu kali. Jadi satu kali tepukan dua tapak tangan kita basuhkan secara bersamaan kedua tapak tangan ini ke seluruh wajah sampai rata hanya satu kali, tidak tiga kali sebagaimana kita basuh luka dalam berwudu. Kalau bertayamum ini mengusap wajah dengan dua tapak tangan yang berdebu ini hanya dilakukan satu kali. Wala tatakallaf lan ojo mokso-mokso, ojo merdi sira isolal kubari ing nemokaken lebu ila manabiti sya'ri maring nggon jupule rambut khifa kang arang apa rambut au kasupa utawa kandel apa rambut. Dan ketika kita basuh wajah, kita lakukan satu kali dengan debu yang sudah ada dalam jari-jari dua tapak tangan kita. Kita tidak usah memaksa-maksa untuk mendatangkan debu ke seluruh tempat tumbuhnya rambut, baik dia rambut yang lebat atau yang arang, baik rambut kita arang jarang atau rambut kepala kita yang lebat. Tidak usah kita sampaikan debu yang ada dalam wajah kita, tidak usah kita sampaikan ke tempat tumbuhnya rambut di dahi. Jadi tidak usah sampai debu kita sampaikan ke manabidi sari, hanya sekedar area wajah. Jadi tidak sampai kita paksa-paksa untuk manabidi sari ke atas, itu tidak usah sampai ke sana, hanya cukup area wajah semata, tidak sampai ke atas sampai di mana tumbuhnya rambut kepala kita. Summa insa nuli moco sira otamaka ing ali-ali. Setelah kita membasuh muka satu kali dengan debu dengan dua tapak tangan kita,
kemudian kita mengusap anggota tayamum yang kedua. Dan apabila anggota tayamum yang kedua yaitu tangan kita, seandainya jari-jari kita ada cincin, maka sebelum kita melakukan usapan pertama sampai usapan yang kedua, seandainya kita punya cincin yang ada dalam jari kita, itu kita hendaknya melepaskan terlebih dahulu. Maksudnya sebelum kita menepukkan dua tapak tangan kita ke debu yang sudah kita siapkan terlebih dahulu, kita harus melepaskan dulu cincin yang ada dalam jari-jari kita. Kenapa? Agar supaya seluruh debu itu bisa nempel ke seluruh kulit, terutama nempel ke perut tapak tangan, kedua tapak tangan kita. Bila cincin ada di tangan kanan, ya lepas agar supaya seluruh kulit perut tapak tangan kita semua terkena debu. Untuk kita membasuh anggota yang pertama yaitu muka dan kemudian anggota yang kedua yaitu dua tangan. Wadrib lanu kulosiro, dorbatan kelawan pukulan saniatan kang ambal kaping tinggi. Mafrujan mufarrijan hali wong kang munggangkan baina asobika ing antarane pira-pira drijinira. Kemudian setelah kita basuh muka selesai, lalu kita tepukkan yang kedua kali tapak tangan kita ke debu yang sudah kita siapkan. Akan tetapi posisi tepukan atau pukulan tapak tangan yang pertama itu beda tempat dengan posisi atau tempat pukulan tangan yang kedua untuk melaksanakan membasuh anggota tayamum yang kedua. Jadi tidak kita menepuk dari tempat yang pertama kemudian kita menepuk tepukan atau pukulan yang kedua di tempat yang sama, harus tempat yang berbeda. Kemudian setelah kita memukulkan tapak tangan kita ke debu yang sudah kita persiapkan di awal, tapak tangan kita, jari-jari tapak tangan kita sudah terpenuhi debu yang nempel di tapak tangan. Lalu kemudian wamsah lan musafosiro bima kelawan kafaika kelawan epek-epek loro nira iya daika ing tangan loro nira maka mirfaqaika sertane sikut loro nira. Nah, ketika kita hendak memasuk anggota tayamum kedua yaitu tangan, dua tangan, tangan kanan kemudian tangan kiri, lalu kita mengumpulkan dua tapak tangan, pukulan yang kedua ini sambil merenggangkan jari-jari, tidak dirapatkan, sambil merenggangkan kemudian bukan bersama, direnggang, tidak rapat. Kalau ketika membasuh muka kita memukulkan tapak tangan boleh rapat, tapi ketika
kita mengumpulkan untuk membasuh anggota tangan kedua, kita hendak membasuh tangan kanan, kemudian tangan kiri, posisi jari kita harus renggang, tidak rapat, harus renggang. Tidak sebagaimana kita masuk buka rapat. Kita harus merenggangkan jari-jari kita ketika hendak melakukan mengusap rukun atau anggota tamu yang kedua. Usaplah atau basuhlah tangan kanan dengan menggunakan jari-jari tapak kiri. Kita dahulukan anggota tayamum dua tangan, kita dahulukan tangan yang kanan dibasuh dengan menggunakan tapak tangan yang kiri. Posisinya ini, kemudian kita lepas. Dan ini masih ada debu. Jadi ulangi cara prakteknya. Kita usap tangan yang kanan dulu dengan tapak tangan kiri yang berdebu kita taruh di punggung, ya. Lalu kita, jadi jangan sampai kita usap ini, kita lepas. Kemudian setelah kita basuh tangan kita yang kanan sampai siku-siku, kemudian kita basuh tangan kiri kita yang ini masih ada debu, kita masukkan dengan posisi yang sama, dan sampai situ kemudian lalu fatrib lan mukula sira berbatan kelawan bulan ukra kang weneh ila antas tawihima umuka maring itu meratani sira ing kapaikan. Summa imsa nuli musaba sira ihda kapaika ing salah sijine epek-epek loro nira diukhra kelawan tangan kanan, kelawan tangan yang kiri. Jadi kemudian ketika sudah mengusap tangan yang kanan, lalu kemudian kita mengusap tangan yang kiri dengan tapak tangan dari jari tangan yang ada di kanan yang masih berdebu, kita usapkan, kemudian kita ratakan sampai debu merata di area tangan kanan maupun tangan kiri. Jadi misalkan ketika kita membasuh tangan yang kanan tidak sampai merata debu ke area tangan kanan, lalu kemudian kita membasuh tangan yang kiri sebagaimana kita lakukan dalam membasuh tangan yang kanan, maka ketika kita membasuh tangan yang kanan kemudian kita basuh tangan kiri, lalu kemudian debu itu kita ratakan ke area kulit, semua kulit baik tangan kanan maupun tangan kiri sampai merata. Apabila tangan kanan tidak sampai rata, kemudian tangan kiri kita usapkan sampai rata. Lah kemudian yang terakhir, wa imsalan musabi siraba ma ing panggonan ma ing barang baik asabika ing antara pira-pira trisnina kita dili kelawan nyela-nyelani. Jadi ketika kita sudah selesai mengusap tangan kanan kemudian tangan kiri,
Yang antaranya adalah kita menyela-nyelai antara jari-jari tangan. Misalkan yang terakhir, wasil lan nemokno sira, wasil lan nemokno sira bihi kelawan tayamum, bi kelayan tayamum paradon ing fardu wahidan kang siji. Artinya kita melakukan satu kali tayamum yang sudah kita lakukan tersebut, berarti satu kali tayamum kita pergunakan untuk satu kali sholat fardu. Satu kali tayamum yang sudah kita lakukan itu untuk kita mengerjakan sholat fardu satu kali, untuk satu kali sholat fardu. Wa malan sholat cita kang karsila minan nawafili saking pira-pira sholat sunnah. Dan satu kali tayamum itu kita gunakan untuk sholat sunnah yang kita hendaki. Berapa rakaat yang kita hendaki, berapa kali sholat sunnah yang kita hendaki, ini untuk satu kali tayamum. Jadi intinya satu kali tayamum ini kekuatannya atau untuk satu kali sholat fardu, sementara satu kali tayamum ini kekuatannya ini untuk berkali-kali kita melakukan sholat sunnah. Misalkan kita sholat sunnah 4 rakaat, 10 rakaat, ini boleh kita hanya melakukan satu kali sholat, hanya melakukan satu kali tayamum. Kita melakukan sholat zuhur ya hanya satu kali sholat zuhur, hanya satu kali sholat zuhur. Kemudian sholat asar itu hanya satu kali tayamum. Nah kemudian misalkan kita sholat fardu ini bisa kita sambung sholat sunnah rawatib ya. Jadi sholat sunnah rawatib ini karena satu paket dengan sholat fardu, satu paket dengan sholat rawatib. Misalkan setelah sholat zuhur atau sebelum sholat zuhur kita melakukan sholat rawatib qabla ba'diyah, ini tetap dengan satu kali tayamum, karena rawatib ini adalah satu paket